Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar beberapa fitur yang ada di Microsoft Word, tentunya untuk kebutuhan dokumen dan administrasi perkantoran. Oke, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara mengunci sebuah file supaya file ini tidak bisa diedit ataupun di copy ya. Oke, yang pertama teman-teman pergi ke menu review di sini. Setelah itu coba lihat di pojok kanan atas, itu pilih restrict editing ya, yang ada icon kuncinya. Coba diklik. Setelah itu pilih yang editing restrictions, yang ini yang kedua ya. Setelah itu no change-nya pilih yang filling in form, nah yang ini ya, diklik. Oke. Setelah itu tinggal klik start, yes, start enforcing protection. Nah teman-teman tinggal masukkan password ya, boleh berbentuk angka tersebut. Misalkan saya disediakan angka ya, 15 0892. Oke, yang keduanya 15 0892. Setelah itu diklik OK. Nah otomatis file ini sudah terkunci ya, jadi file ini tidak bisa di copy, diedit dan sebagainya. Ini sudah terkunci. Oke, untuk menghilangkan kuncinya atau semula seperti yang sebelumnya, kita pergi lagi ke review. Setelah itu klik lagi yang menu ini ya, dan tinggal klik stop protection. Ini yang masukkan pin tadi atau password tadi 150892. Oke, nah otomatis file sudah bisa diedit lagi. Ini adalah salah satu menu untuk mengunci file. Oke, yang kedua kita akan belajar bagaimana memanfaatkan menu komen ya. Masih di menu review ini, jadi ketika teman-teman misalkan ingin mengecek satu dokumen atau merevisi atau mengkoreksi, bisa menggunakan menu komen. Misalkan saya di sini akan memblok ini ya, blok, dan saya akan memberikan komentar supaya paragraf yang di sini diperbaiki. Nah di sini teman-teman ada menemukan new comment, tinggal diklik saja ya. Setelah itu tinggal tambahkan komennya, misalkan latar belakang masalah di. Oke, biasanya ini kalau di kampus dimanfaatkan untuk bimbingan secara online ya. Nah otomatis ini bisa terdapat komen. Untuk bisa melihat apa yang dikomen, ini mungkin bisa dirubah ya, jenis fontnya atau warnanya, misalkan hijau atau merah. Nah menandakan bahwa ini adalah yang harus diperbaiki. Oke, cara menghapus komen, teman-teman tinggal klik di dalam komen ini. Setelah itu klik kanan dan nanti ada delete comment. Nah, ini sudah terdelete, dan ini silahkan di format hurufnya atau warnanya dibalikkan seperti semula. Oke. Nah seperti ini. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman bisa melihat jumlah kata yang ada di sini. Misalkan ketika teman-teman membuat satu artikel, biasanya itu harus memuat abstrak, dan abstrak itu tidak lebih dari 150 halaman. Untuk mengeceknya tinggal di blok ya, di blok di pojok kiri bawah. Nah ini ada jumlah kata yang terblok. Di sini ada 241 kata di dalam abstrak, dari jumlah kata seluruhnya adalah 4025. Oke ya, berarti ini lebih dari 200 ya, biasanya 150 atau 200 kata untuk ada di abstrak. Oke, itu yang ketiga ya. Yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat halaman ya, halaman dimana biasanya ada perbedaan ya antara halaman satu dengan halaman lain. Oke, misalkan sini kita klik dua kali di paling atas ini sehingga memunculkan header seperti ini ya. Di sini sudah ada halamannya. Oke, kita hapus saja. Misalkan halaman ini
ingin dibuat Romawi ya. Oke, maaf sebelumnya. Jika ingin membedakan antara halaman 1 dengan halaman kedua, maka di halaman kedua teman-teman diklik di sini di awal kalimat atau kata di halaman kedua. Setelah itu klik layout ya. Setelah layout di sini ada bricks, diklik, teman-teman bisa pilih menu next page. Oke, diklik saja. Nah, ini sudah bisa terpisah, tinggal diklik headernya ya. Nah, di sini silahkan klik link to previous ya. Yang ini tandanya masih ngelink ke halaman selanjutnya karena kita akan membedakan halamannya, jadi ini diputuskan jaringannya atau linknya dinonaktifkan. Oke, diklik saja. Yang kedua juga sama, bawahnya maaf, diklik. Oke, sekarang kita bisa membuat halaman yang berbeda. Misalkan di halaman pertama ini ingin menambahkan halaman yang letaknya ada di tengah ya. Nah, bottom of page, pilih yang bawah tengah. Oke. Nah, ini sudah. Oke, maaf. Yang ini yang pertama, maaf. Nah, di sini yang pertama. Oke, kita rubah formatnya. Misalkan di sini harusnya formatnya Romawi ya. Nah, ini tinggal teman-teman number of formatnya dipilih, pilih yang Romawi. Yaitu starnya buat otomatis 1 ya. Nah, ini sudah ada. Nah, sedangkan di sini kita lihat di halaman keduanya belum ada karena ini sudah terputus ya. Nah, sedangkan di halaman keduanya misalkan mau mulai halaman dengan format angka ya, angka dan letaknya di kiri bawah misalnya atau kanan bawah. Nah, ini tinggal kita pilih format page numbernya. Kita startnya dari angka 2 karena yang satunya tadi menggunakan Romawi. Nah, ini ya. Jadi ada perbedaan antara halaman 1 dengan halaman lainnya. Yang ini ya letaknya ada di bawah tengah dengan format huruf Romawi, sedangkan yang kedua ini ada di kanan bawah ya dengan format angka biasa. Nah, ini biasanya digunakan ketika menyusun proposal ya ataupun karya ilmiah. Oke, selanjutnya kita akan belajar dengan menu membuat ini ya, header seperti ini ya. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini adalah header dimana ya, teman-teman ketika membuat kop surat ataupun judul mungkin, jadi ini otomatis tercopy dengan halaman selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Kita hapus ini proceeding ini, otomatis halaman selanjutnya terhapus. Misalkan kita ingin menambahkan di headernya seperti administrasi, perkantoran. Nah, oke, sekarang ini sudah terputus ya headernya dengan sebelumnya. Kita kopikan saja ke halaman kedua. Nah, halaman kedua selanjutnya itu otomatis ada ya. Nah, ini biasanya fungsi-fungsi dari ini digunakan untuk membuat kop surat. Oke, di pertemuan selanjutnya, di pertemuan keempat kita akan membuat surat sekaligus dengan kop surat. Ini biasanya menggunakan header. Oke, terus kita akan juga menggunakan menu translate ya. Kita misalkan ingin mentranslate beberapa kalimat, kita sebut saja abstrak karena biasanya abstrak itu menggunakan dua bahasa ya, yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris. Kita pindahkan ke file baru saja. Oke. Jadi teman-teman tidak usah menggunakan Google Translate, teman-teman langsung bisa mentranslate di file Microsoft Word ini. Oke, ini sudah ada di file baru dengan judul abstrak. Kita blok saja semua. Setelah di blok, teman-teman pilih menu Oke, masih di menu review ya. Nah, di sini teman-teman cari yang menu translate. Nah, ini diklik saja translate, pilih yang translate section, muncul di sebelah
kanan ada menu ini ya, masih loading. Oke, nah ini ya, jadi kalimat yang sudah kita select itu udah dimasukkan di sini. Nah, ini teman-teman tinggal pilih bahasanya yang di bawah ya, misalkan bahasa apa yang digunakan. Ini English, saya mentranslate ke bahasa Inggris ya. Nah, setelah itu kita tinggal pilih insert. Nah, otomatis bahasanya sudah berubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman tidak usah menggunakan Grammarly atau Google Translate, bisa digunakan di sini. Untuk mengecek grammarnya ya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Grammarly lah, supaya tensinya atau grammarnya aman ya. Oke, itu menu selanjutnya. Oke, itu beberapa yang akan pelajari minggu ini. Silahkan teman-teman pelajari. Nanti di minggu depan saya akan mentes atau mengverifikasi apakah teman-teman sudah dapat mengoperasikan semua menu yang tadi saya ajarkan atau belum ya. Jadi silahkan dipelajari di rumah dan dicoba. Nah, minggu depan di lab kita akan tes satu per satu mahasiswa untuk menilai kemampuan praktikumnya. Setelah itu, ketika semuanya sudah dapat mengoperasikan, kita akan membuat surat ya. Oke, sekian teman-teman, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.